Baik, kita kembali lagi bersama Marcelino. Oke, ini Marcelino baru putus gitu, langsung gini, ada kesempatan buat yang lain. Langsung rame ya, yang nge-DM ya. Tapi ya menarik ya, karena ini Marcelino membagikan semua perjalanannya gitu, dari mulai dia membuka hati lagi, ketemu Vio, apa yang berubah gitu ya, bikin konten, sekarang jadi konten kreator, udah kenal dunia konten kreator ya sekarang. Iya. Sampai putus pun ya mau nggak mau ya, akhirnya juga dipublish gitu. Dan ini ada statementnya Vio di vlognya Fuji, cerita soal keputusan mereka berikut ini. Lagi nggak ada pasangan, kebetulan tepat sekali waktu aku mau ulang tahun lagi. Tapi sebenarnya ya aku udah putus, ya kan. Apakah secara baik-baik? Baik-baik, aku putus baik-baik. Putus baik-baik itu kayak gimana sih? Ya kita ngomong satu sama lain kalau kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Ya emang udah nggak bisa. Jadi kita realistis aja. Ada breaknya nggak? Breaknya ada breaknya. Ada breaknya. Kalau yang notice tuh aku tuh kayaknya tuh udah nggak posting Marcel tuh dari waktu aku ke Bali ya. Berusaha untuk memperbaiki lagi, berusaha untuk mencoba lagi, karena aku tuh nggak pengen aja gitu semua berakhir. Karena kemarin kan ya begitulah, terlalu manis, terlalu banyak kenangan. Tapi akhirnya kita mencapai kata sepakat kalau emang udah nggak bisa lagi aja. Karena bukan karena perbedaan agama ya, catat bukan karena perbedaan agama. Apa? Sempat ada berantem begitu nggak sih? Berantem dalam konotasi apa ya, cuman just clash gitu doang, beda pendapat sih. Iya, tapi sampai berantem yang gede gitu sih yang enggak. saling menyakiti apa gitu enggak? Iya, kan karena kemarin kita kan kayak tadi kita ngobrol bahwa mulai sesuatu hubungan buat aku sendiri kan proses belajar. Jadi which is kemarin kalau misalnya ada perbedaan pasti ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi kita masing-masing adaptasi lagi, beradaptasi, dan it's good sih. It's good. Itu bagus. Buat kamu sendiri, aku pengen tahu ya. Ini baru setelah bertahun-tahun gitu ya membuka hati gitu. Apa yang kamu rasain? Apa pengalaman apa yang kamu bisa share? Oke, pertama tentunya rasain bagaimana untuk memahami pasangan. Belajar lagi tuh ya? Iya, terus kadang-kadang kayak kerefleksi waktu zaman dulu waktu masih menikah, ya kan? Masih menikah. Aku langsung kayak ke-review, oh iya nih, ini titik yang pernah kesalahan aku pernah buat dulu. Terus sekarang aku ngerasain lagi gitu kan. Jadi aku nggak mau jadi pribadi yang sama, aku mau yang lebih baik. Which is ternyata itu gampang dibuat. Karena aku udah ada, ya mungkin udah lebih dewasa dengan berjalannya waktu. Gampang dibuat tuh gimana caranya? Merubah kebiasaan? Bukan merubah sih ya, cuman memanage aja. Memanage bagaimana rasa bahwa ya ini kan kita sama-sama nih. Terus kalau misalnya ada saat diminta aku sebagai laki-laki harus gimana, ya aku harus lakuin. Ego harus ditekan. Kok perlu sampai masuk dalam tanah? Karena kan ego cowok kan gede. Tapi ya it was interesting. Menarik ya. Jadi dalam setiap hubungan apapun itu, mau itu berhasil ke jenjang mana atau ke jenjang mana gitu, itu adalah sebuah pelajaran tentang diri. Betul, setuju nggak sih? Benar banget. Jadi kamu apa yang kamu pelajari tentang dirimu dari hubungan ini, bahwa kamu itu harus lebih apa sebenarnya seorang Marcelino? Jadi nggak disesalin di beberapa bulan ini hubungan dengan Vio, thanks to Vio juga, dan akhirnya bahwa ada hal-hal tertentu yang kita mengerti pasangan, terus juga merasakan ternyata kayak emosi yang berlebihan atau tidak menyelesaikan masalah, tapi justru kita jadinya memahami satu sama lain. Apalagi juga pada saat misalnya Vio lagi emosi, aku juga berusaha untuk memahami dia ini treatmentnya seperti apa, karena nggak sama dengan perempuan yang lain gitu. Jangan kita pukul rata semua perempuan itu sama, pasti beda-beda, asal kita dengerin aja dulu. Ini kalau kamu sudah tahu caranya ya dengan lebih baik, jadi kenapa putus? Tetap kepo. Oke, kembali ke pertanyaan itu ya. Mau dijawab apa mau ada break dulu? Jawab. Jujur sih, kayak tadi yang di podcast itu benar. Jujur sih aku belum nonton sih podcastnya. Jadi visi dan misi kita memang Indian akhirnya ketahuan bahwa nggak sejalan. Oke. Iya, jadi balik-balik lagi, kita kembali waktu dulu kita ngomong di podcast manapun, kesini juga bahwa kita sekarang nih masuk fase pacaran, kita mau happy, kita mau reaching goal, belajar. Jadi kalau seandainya memang jodoh ya kita terus, kalau enggak ya udah kita siap untuk putus. Dan ternyata sedih loh. Jadi ternyata visi misinya nggak sejalan, belum sejalan, lagi nggak bareng aja. Enggak atau belum, enggak
Nggak tahu. Ya, tapi kenapa nggak diterusin aja? Dia kan lagi menjalani dengan menyenangkan aja. Ini tricky question. It's a good question. Cuman memang apa ya? Aku sih lebih kepada kalau memang kita udah ngomongin terus misalnya udah keluar kata putus, ya udah. Oh. Gitu. Ya, seperti udah. halnya kan dulu juga misalnya udah keluar kata cerai, Ya udah. Oh, kan tipe cowok yang kayak gitu. Ya udahlah gitu. Oke, gitu. Tapi itu kan lebih berat kan kalau cerai. Kalau yang ini dipaksain gitu ya. Iya, ya udah. Komentar netizen coba nih, apa pendapat kamu tentang komentar ini netizen nih. berikut ini menarik ya. Makanya katanya jangan terlalu bucin. Yang berikut, udah ketebak Vio terlalu clingy dan seperti ingin membuktikan sesuatu ke mantannya. Harusnya ngejalaninnya kalem-kalem aja. Ini tetap sama ya, dianggap terlalu bucin. Yang berikutnya, ini serius gak sih? Ya sayang banget, padahal udah cocok banget tahu. Ini ada yang sedih juga ya. Yang berikutnya, Sama, aku juga semoga sedih. dua-duanya dapat pengganti yang terbaik. Kak Marcel juga banyak yang suka sesama artis katanya. Siapa nih? Siapa? Kasih bocoran. Sesama itu loh garis itu bisa memancing Mancing gosip yang lain. Ya sedih, pasti kamu juga sedih lah ya. pasti ada lah karena kan rasa itu nggak bisa dibohongin. Iya. Dan pada saat kita sampai ke kata putus itu pun aku masih ada rasa itu, tapi mau nggak mau harus realistis dan logika yang berjalan. Kapok nggak Kapok membuka hati? nggak kapok, biar aja dia ngalir sendiri. Kayak kemarin juga rasa itu juga keluar juga kan ya nggak direncanain. Nggak ada rencananya. Iya. Ya. Atau kalau ada yang bilang bucin sih gitu. Bucin itu kan adalah satu bentuk istilah zaman sekarang ya Iya, sebenarnya. Cuman memang kemarin karena dibuatnya dalam bentuk satu konten. Jadi makanya nangkepnya adalah itu bucin, which is ya kalian semua di luar sana udah tahu ini Vio kan konten kreator dan aku juga lagi belajar, so kemarin aku belajar gitu. Tapi nyaman nggak kamu? So far itu sebenarnya nyaman nggak? Nyaman karena aku ikutin input apapun yang dia masukin kasih ke aku gitu. Jadi aku oke. Jadi kebersamaan kalian ada juga lah faedahnya ya. Saya ada dunia baru yang kamu kenal. Iya, dunia baru. Dunia konten kreator. Karena kan aktor kan. Iya. Tapi ke depannya gitu, ya kamu bilang kan memang perasaan ini tidak direncanakan gitu ya. Itu kan hadir gitu ya, dan kita syukuri itu keindahannya. Nah, tapi ke depannya apa? Kamu kalaupun nanti ketemu lagi, apa ada sesuatu ketemu lagi mungkin dengan siapa yang lain atau yang lain. punya rasa yang ketemu dia lagi. ada rasa lagi ke orang yang lain gitu. Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda mungkin atau apa gitu? Yang pastinya sih kalau sampai ya Tuhan izinkan untuk terbuka lagi rasa itu ya, yang pasti aku udah lebih baik dari sebelumnya dan ya itu aja sih. Menyesal nggak sih kamu kalau ada orang ngomong putus ya udah putus gitu? Nggak pengen memperjuangkan dulu gitu? Jangan salah, sebelum nyampe ke kata putus itu udah ada perjuangan. Oh, oke. Udah diobrolin. Iya. Oke, yang berikutnya ini kemarin juga kita lihat nih, Marcel ketemu sama teman-teman sesama aktor yang ganteng-ganteng juga nih ya kan. Bukan lagi. Kalau kalian kalau ketemu ini ngobrolinnya apa sih? Pastinya ya ada nostalgia ya kan. Dulu kita pernah begini-begini, kita pernah rame-rame, kita pernah satu project dan kerjaan juga ada. Kita ngomongin bisnis juga. Anak-anak juga pasti ada. Kalau ibu-ibu kan ngomongin pasti anak-anak gitu. Bapak-bapak gitu nggak sih? Kebetulan cuman sama, nggak semua sih. Biasanya paling ngobrolnya sama ya nggak satu topik yang spesifik sih. Nggak ngomongin anak. Tapi kalau ada yang ngomongin anak pasti gue paling ini sih. Oh, paling ini. Paling rame. Paling rame. Oke. Siapa yang diantara kalian ini ya berempat yang dulu itu paling sering gonta-ganti cewek yang diajak ke lokasi syuting? Nah, yang mana tuh? Kan dulu ya. Waduh, ini orangnya marah nggak ada? Jadi Thomas ya? Nebak aja. Rata-rata sih mereka sih iya gonta. Cuman yang paling ini sih Ferry ya. Dulu? Paling enggak. Oh, paling enggak? Iya. Paling enggak? Iya. Oh. Karena maksudnya yang mereka diem aja pasti disamperin gitu kan. Iya. Dia paling kalem ya. Jadi sekarang kuncinya adalah bagaimana si pribadinya itu mau nerima atau enggak. Ya, jadi bukan playboy ya, tapi yang banyak yang datengin banyak soalnya. Yang paling tajir. Kita sih di sini nggak ngomongin soal ya itulah, that's the thing, kalau cowok-cowok pada ngumpul tuh kita tuh nggak ngomongin apa yang kita punya aset atau apa atau jam baru atau apa. Enggak ya? sama sekali.
Nggak tahu sih ya. Nggak dibahas ya? Gitu Iya, ya? nggak dibahas juga. Siapa yang suka curhat di sini? Oh, yang di sini kebetulan kemarin sih Ari sih. Ari ya? Karena dia kan, iya lagi ada Gimana nih caranya pusing menghadapi media gitu ya? media, kita sih berusaha untuk jangan terpancing dengan situasi dan kondisi di luar. Atau kita sih ngobrolnya biasa ke how to self control. Self control. Iya. Siapa yang paling emosian orangnya? Dari berempat ini. Iya. Emosian. Lebih kelihatan, iya. Oh, cukup ini. JT sih, Jeremy. Jeremy. Oke. Siapa yang pernah berantem? Ada kesalahpahaman sama kamu di antara 4 orang ini, ada nggak? Zaman dulu banget sih. Siapa? Just Sama JT. pernah sama Ari, pernah sama JT pernah. Tapi sama Ferry enggak. Karena dulu Tapi dulu. darahnya masih muda, masih ya bergelora gitu Zaman ya. reaching the star. Menurut kamu sekarang ya, dari antara berempat siapa yang paling ganteng? Hah? Aku. Iya, jawaban Narsis, bagus, jawaban bagus. Kita masih akan ngobrol lagi sama Marsha, sama Ricu juga. Ada Aldila Jelita yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aldila Jelita, perempuan kelahiran 1986 yang menikah dengan Indra Bekti pada 2010 dan dikaruniai 2 putri ini resmi bercerai pada 17 April kemarin di tengah Bekti yang masih pemulihan pasca mengalami pendarahan otak pada Desember 2022 lalu yang menyebabkan matanya bermasalah dan ingatannya terganggu. Perempuan yang pernah dihujat netizen saat open donasi untuk pengobatan Bekti ini dianggap tidak transparan. Pada 30 Juni kemarin, melalui acara Live Award, Dila diajak rujuk oleh mantan suami yang menyebut belum bisa move on dan tak ingin dirinya didekati pria lain. Ibu dari 2 anak ini kerap mengunggah kegiatannya di media sosial, yaitu endorsement hingga mengantar sang anak sekolah. Dirinya masih menjalin hubungan baik dengan mantan suami, bahkan masih memanggil dengan sebutan ayah dan bunda. Seperti apa tanggapan Dila yang diajak rujuk oleh Bekti? Dan benarkah Dila masih beradaptasi menjalani hidup tanpa suami? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.